Pernikahan yang sudah berlangsung dengan penuh bahagia antara Larissa Chow dengan Ikram Rosadi berlangsung dengan sangat hikmat dan dihadiri oleh kerabat dekat. Ya, hal itu pun dijelaskan secara eksklusif oleh manajer Larissa Chow bahwa pernikahan antara Larissa Chow dengan Ikram Rosadi sudah dipersiapkan dengan sangat matang hingga terjadilah pernikahan tersebut pada hari Minggu 3 September 2023. Dijelaskan oleh sang manajer, sosok Ikram Rosadi adalah seorang lajang berusia 35 tahun, pengusaha sukses dengan pengalaman organisasi yang begitu banyak serta matang. Selain itu, sosok Ikram Rosadi adalah seorang pria yang mampu mencuri hati Larissa Chow dan juga memiliki sikap yang baik serta bertanggung jawab di tengah banyaknya pria yang ingin mendapatkan hati Larissa Chow. Tak hanya kerabat dekat saja, Bupati Bandung, Dadang Supriyatna pun juga turut hadir sebagai saksi dan menyaksikan bagaimana bahagianya Larissa Chow dengan Ikram Rosadi. Sementara itu, mantan suami Larissa Chow yang mengetahui kabar tersebut memberikan doa agar pernikahan Larissa Chow dengan Ikram Rosadi dapat berjalan langgeng dan juga menitipkan putranya agar dapat diasuh dengan baik oleh Larissa Chow dan Ikram Rosadi. Kemarin hari Ahad tanggal 3 September 2023, tepatnya jam akarnya jam 13.30 ya, setengah 2 siang, itu dilaksanakan ijab kabul pernikahan antara Ikram Rosadi dengan Larissa Gunawan. Dilaksanakan langsung oleh walinya, ayah kandungnya Larissa, dan disaksikan oleh Bapak, kebetulan yang hadir sebagai saksi Bapak Dadang ya, sebagai Bupati Kabupaten Bandung. 28 Agustus baru masuk berkas itu, karena terlambat daftar itu kan harusnya 10 hari kerja ya, pendaftaran dari daftar ke nikah itu minimal 10 hari kerja atau 2 minggu. Nah, karena ini terlambat jadi harus ada surat dispensasi dari kecamatan. Di kediamannya ayahnya Larissa ya, yang saya tahu itu di rumahnya. Ya, kabarnya itu kan hanya sekedar akad saja. Rencana resepsinya ya kabarnya tahun depan. Seperti biasa orang nikah ya. Ya, yang pengantinnya bahagia, kemudian ya walinya senang, kemudian hanya saja karena mungkin hanya akad saja, jadi tidak terlalu wah begitu meriah, karena nggak ada acara-acara yang lain. Itu saya waktu itu hadir, memang saya lebih dulu hadir daripada, jadi acaranya simple, hanya dibuka acara pembacaan ayat suci Al-Quran, langsung ijab kabul. Ada orang yang bisa melengkapi kekurangannya lah ya. Yang dulunya apa-apa ngurus-ngurus apapun itu sendiri, sekarang ada Ikram yang bisa ngebantu dalam hal rumah tangga, menjadi pemimpin, bisa jadi sosok pemimpin dalam rumah tangga. Laki-laki itu bagi aku panutannya. Jadi nanti kalau memilih laki-laki, value dan integritasnya harus tinggi, harus lebih dari aku, dan bahkan harus jauh lebih baik. Kalau yang dibilang netizen itu mendadak, sebetulnya tidak mendadak sama sekali. Kita dari Ikramnya datang ke keluarga Cici, begitupun sebaliknya dari Cici dari Cicinya datang ke keluarga Ikram gitu ya. Jadi kalau dibilang mendadak, tidak sama sekali mendadak, udah dipersiapkan dengan sedemikian rupa, dengan matang, sampai bisa terjadinya acara sang sakral akad antara Cici dengan Ikram itu ya bukan hal yang mendadak. Cuman emang di up ke medianya oleh Cici di Instagram mungkin agak mendadak. Makanya itu sih agak yang netizen yang bilang mendadak banget. Pendekatannya udah agak lama juga gitu. Udah ada agak lama juga antara mereka berdua saling mengenal, karena Cici pun ya tidak gimana ya, jangan sampai salah memilih lagi mungkin ya. Maka dari itu butuh proses yang agak lama juga, tidak sebentar, tidak dadakan itu. Ya adalah setahun lah mungkin. Dia kirim pesan di saya, dia mau nikah awal September,
Ya saya bilang silakan, bagus gitu kan. Tapi saya kan nggak kenal lakinya. Saya tanya, menurut kamu gimana tuh si laki-laki itu? Gitu. Ya menurut dia bisa membawa dia dan Yusuf lebih baik lagi, lebih soleh, lebih istiqomah. Ya, alhamdulillah silahkan nikah. Setiap orang kan berhak untuk memiliki pasangan. Baru sebulanan ya, sebulan terakhir, 2 bulan lah. Di message ada di WhatsApp sama di Instagram. Ya, dia bilang intinya baik, didoain, minta didoain gitu, nikah. Udah ketemu pasangan dia, sayang sama Yusuf, baik sama dia, silahkan. Alhamdulillah. Saya lihat sih, kalau yang saya lihat, saya dengar gak lama terus mereka langsung cepat-cepat menikah. Keputusannya apa kalau cepat-cepat menikah? Mungkin menghindari maksiat ya, lebih baik cepat menikah daripada maksiat. Setelah akad kemarin lebih bahagia, lebih berani untuk nge-upload satu hal. Dan kenapa bisa dibilang dadakan, kenapa sih gak berani speak up untuk ke media? Bukan gak berani sih, dengan cara beliau nge-repost acaranya, nge-posting, itu juga salah satu memberikan kabar baik. Untuk kalau misalkan di tempat yang terbuka ataupun ini, yang pertama itu mungkin bisa jadi lebih ramai nanti ke depannya. Doakan kalau misalkan ada rezekinya kan, entah itu resepsi atau apa ya, itu gimana nanti lah ya, gimana Allah. Pilih yang lebih dewasa kayaknya. Dan ini awal hidup yang baru, awal langkah yang baru. Pernikahannya relatif sederhana ya kalau pendapat saya. Kenapa? Karena akan dilaksanakan di rumahnya, tapi dua keluarga itu kumpul dan memang banyak ya, sehingga kondisi acara pernikahannya sangat hikmat dan tanpa ada sound. Ini yang unik ya, dari mulai pengajian mengajikan pembacaan ayat suci Al-Quran, terus ijab kabul, dan kebetulan saya sebagai saksi, dan alhamdulillah lancar. Acaranya emang privat untuk keluarga, kerabat, orang-orang terdekat. Gak ada dari umum, undangan atau apapun gak ada kita tuh, mungkin itu. Ada berapa orang yang diundang sama Cici? Berapa ya? Dikit lah, cuma 30 berapa lah, 40, gak sampai 100 pun enggak gitu. Karena Nadia tuh salah satu teman kajiannya. Kajian selama di Bandung, Nadia ada beberapa yang itu yang rame lah ya. Mungkin beliau-beliau ya temannya Cici yang deket sekarang tuh yang sering kajian, ya itu salah satunya Nadia gitu. Alhamdulillah mamanya Ibu Larissa hadir, maminya Larissa hadir, ya papinya juga hadir. Ikram kelahiran sekarang udah 35 beliau tuh. Cici kelahiran 96 dari sosmed dan dari temennya. Ikram kenalan dengan papahnya, termasuk Cici kenalan dengan keluarga Ikramnya gitu. Ke Yusuf tuh selama deket ya, mungkin salah satunya selama deket itu mungkin sering main. Karena saya dekat dengan Ikramnya, kenapa? Karena kita sama-sama di organisasi, dari mulai Satpol PP, dan anak-anak teman-teman kadang-kadang, tapi kita ngobrolnya sekilas-sekilas aja. Di Sapma PP, Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat, ini kan anak-anak mahasiswa pelajar kumpul. Ikram saya lihat orangnya penyabar ya, dan lebih ke pemikiran orang tua dalam artian dewasa juga ya, dan untuk masuk kepada wilayah keluarga ini sudah matang lah kelihatannya, dan insya Allah tambah dewasa dan tentunya ada pemikiran-pemikiran untuk masa depannya. Beliau bergerak di bidang perumahan juga. Beliau salah satu orang yang aktif di beberapa komunitas, senang bergaul, bersosialisasi dengan orang lain. Makanya aktif di beberapa komunitas. Ya, yang tadi mungkin ya baik, orangnya baik sih, alhamdulillah. Beliau sosok seorang yang laki-laki yang tanggung jawab, punya kebijaksanaan juga. Di sisi lain beliau selebihnya ya baik itu relatif lah ya. Tapi di sisi lain yang menjadi parameternya baik buat Cici itu sendiri ya saling menerima satu sama lain sih itu. Enggak, dan saya juga menurut saya kalau diundang itu nggak perlu juga sebenarnya, karena itu kan sudah jalannya masing-masing, itu udah bukan urusan saya lagi. Yang penting anak saya tolong dijaga aja di situ. Saya doakan sakinah mawaddah warahmah begitu kan. Insya Allah semua udah punya jalannya masing-masing, fokus kepada kehidupan masing-masing. Yang penting tadi saya ngirim pesan ke ke suaminya. Saya minta ketemu Yusuf, bisa nggak? Sekarang tanggal sekarang 4, paling 3-5 hari lagi mau ketemu Yusuf. Oh bisa, insya Allah gitu. Ya udah, saya doain selamat ya, bahagia dunia akhirat, sakinah mawaddah warahmah.
paling titip Yusuf, tolong didik jadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk banyak orang, bisa lebih dewasa, lebih soleh, lebih disiplin lagi. Insya Allah lah, kita doakan yang baik-baik aja sebenarnya. Alvin tahu, nggak ada masalah. Alvin berapa hari sebelum nikah dihubungi calon suaminya Larissa. Ya, jadi nggak masalah juga. Yang penting kan Yusuf kan bukan anaknya suaminya kan, anaknya Larissa dan Alvin. Jadi harus mendapat hak-haknya Yusuf sendiri. Alvin ikut senang lihat Larissa sudah menikah gitu. Nggak ada, nggak perlu minta izin, itu bukan hak saya. Minta pendapat bukan hak saya. Jadi itu tuh WA itu kalau yang saya sebar, ya. WA itu tuh isinya kan ingin baik-baik, bukan minta pendapat, tapi menyampaikan kalau bisa hubungannya baik-baik ya ke depan. Gitu, menyampaikan hubungan baik-baik ke depan. Membuka lembaran baru, ya sudah. Harusnya poligaminya Alvin itu sama Larissa tadinya gitu, karena kita pikir Alvin akan rujuk sama Larissa jadi yang kedua, ini jadi yang ke-1, tapi ternyata Larissa apa yang lain. Ya tentunya mendukung, poligami kan sunnah gitu. Apalagi dengan ibunya Yusuf ya, tapi kan sekarang sudah menikah masing-masing. Ya seru lah, kebetulan beliau juga senang anak-anak, jadi agak mudah untuk mendekatinya gitu ya. Dan Yusuf pun nyaman sama beliau ya, sampai sekarang ya alhamdulillah gitu. Ketika beliau sayang ke Yusuf, otomatis juga sayang ke Cici juga, ya itu menjadi parameter dari Cici sendiri gitu. Kalau by WA kan kita nggak bisa menilai, tapi saya doakan yang baik-baik, itu aja udah. Saya doakan yang baik-baik. Saya belum kenal, dan sekalipun saya kenal, saya nggak punya kapasitas untuk menilai karena itu bukan urusan saya, dan saya nggak berhak untuk menilai seseorang yang saya nggak kenal juga gitu. Anaknya yang biasa memanggil Om, sekarang itu sudah memanggilnya Papa. Ini alhamdulillah. Artinya sudah ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, dan saya yakini bahwa pernikahan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita doakan saja pernikahannya mereka ini sakinah, milik keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Semoga pernikahan ini benar-benar menyempurnakan setengah agama mereka, tutup masa lalu, buka lembaran yang baru. Insya Allah kalau ada rezekinya ya, itu mah pengen insya Allah umroh, nanti lihat sajalah liburan kemana. Kalaupun ia mau keluar negeri, siapa tahu kamu ikut, mangga ikutin aja. Insya Allah lihat aja lah nanti. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.